Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sampai jumpa lagi di video yang kedua dari Pak Mas Puri. Hari ini anak-anak kita akan membahas mengenai bentuk akar ya, pangkat, pecahan dan bentuk akar. Nah, coba kamu perhatikan di sini uraiannya. Bentuk akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 ini dasarnya adalah kalau ada 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, maka bisa ditulis akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Dibaca akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Secara umum itu akar pangkat n dari a pangkat m itu ditulis menjadi a pangkat m per n. Ya, saya ulangi lagi, secara umum ini membacanya adalah akar pangkat n dari a pangkat m sama dengan a pangkat m per n. Kemudian sebagai contoh ini akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2, sehingga menjadi 2 dipangkatkan 2 per 2 sama dengan 2 pangkat 1, sehingga sama dengan 2. Kemudian akar pangkat 2 dari 16, cara menghitungnya ya akar pangkat 2 dari 4 pangkat 2, terus ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 4 pangkat 2 per 2 sama dengan 4 pangkat 1 sama dengan 4. Selanjutnya akar pangkat cukup ditulis dengan menggunakan akar. Nah, akar pangkat min 4 dan akar pangkat min 16 ini merupakan bilangan imajiner atau bilangan tidak real atau dinamakan bilangan khayal. Nah, ini tidak bisa didefinisikan akar pangkat 2 dari negatif 4 itu sama dengan negatif 2, tidak, itu salah. Akar pangkat 2 dari negatif 16 itu sama dengan min 4, salah. Mengapa? Karena akar pangkat negatif 2 kalau dipangkatkan 2 itu hasilnya 4, bukan negatif 4. Kemudian di sini juga sama. Kalau misalnya kamu sebutkan berarti akar negatif 16 itu sama dengan negatif 4, salah. Karena negatif 4 dikuadratkan itu 16, bukan sama dengan min 16. Nah, ini bagaimana Pak? Untuk akar negatif ini nanti dipelajari pada waktu kamu di SMA dengan tema bilangan kompleks. Oke, next kita lanjutkan ya anak-anak. Yang kedua, nah, menyederhanakan perkalian bentuk akar. Nah, kita bisa menyederhanakan perkalian bentuk akar. Nah, misalnya jika A dan B bilangan positif, maka akan berlaku ya B akar A ditambah C akar A. Kamu perhatikan apa yang sama ini, ada 2 suku, yaitu B akar A ditambah C akar A. Yang sama adalah faktor akar A, ini faktor akar A. Nah, kalau di video kemarin kalau ada faktor yang sama diapakan? Nah, kalau ada faktor yang sama berarti kita bisa menggunakan sifat distributif. Akar A-nya dijadikan 1 di belakang, sehingga menjadi B ditambah C kali akar A. Ini sama dijadikan 1 di belakang. Depannya apa? B. Depannya apa? C. Tandanya apa? Plus. Berarti B plus C akar A. Yang kedua, kalau B akar A dikurangi C akar A. Nah, ini juga bisa digunakan sifat distributif. Yang sama apa faktornya? Faktor akar A, ini juga ada faktor akar A. Ditaruh di belakang akar A, depannya apa? B. Depannya apa? C. Tandanya apa? Negatif, berarti B min C akar A. Kemudian yang ketiga, teori yang ketiga adalah akar A kali B. Ini bisa dipecah ya, kalau titik ini bisa perkalian ya. Nah, itu titik itu mewakili tanda perkalian, sehingga akar AB itu sama dengan akar A kali B sama dengan akar A
dikali akar B. Ingat, akar AB itu sama dengan akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, maka akan berlaku pula untuk pecahan. Jadi A dan B bilangan positif dan B tidak boleh sama dengan 0, maka akan berlaku pula untuk pangkat rasional akar dari bilangan rasional. Akar A per B itu bisa diubah. Oh, pembilangnya apa? A, penyebutnya apa? B. Akarnya bisa dipecah menjadi 2 sehingga menjadi akar A dibagi dengan akar B. Sebagai contoh, berikutnya adalah contoh sederhanakanlah 7 akar 2 ditambah 5 akar 2. Oh, faktor yang sama apa? Akar 2. Akar 2 nya ditaruh di belakang dengan menggunakan sifat distributif. Depannya apa? 7. Depannya apa? Plus 5, sehingga 7 plus 5 akar 2 sehingga menjadi 12 akar 2. Dan yang kedua, ini 8 akar 2 dikurangi 5 akar 2. Nah, ini juga ada faktor yang sama, yaitu akar 2. Akar 2. Nah, ditaruh di belakang dengan menggunakan sifat distributif. Depannya apa? 8. Depannya apa? Min 5. Berarti 8 dikurang 5 akar 2 sehingga menjadi 3 akar 2. Yang ketiga, akar 75. Ini bisa diubah lagi dengan menggunakan sifat ini, sifat yang ketiga, yaitu akar 75 bisa menjadi 25 kali 3. Mengapa Pak 25 kali 3? Karena 25 nanti bisa diakarkan. Tidak kamu pecah 15 kali 5. Akar 15 tidak bisa. Akar 5 juga tidak bisa diakarkan, ya. Sehingga tidak bisa dicari nilainya. Tetapi kalau akar 75 ini bisa dipecah menjadi 2, yaitu akar 25 kali 3. Nah, kemudian menggunakan sifat ini berarti bisa dipecah menjadi akar 25 kali akar 3. Akar 25 berapa nilainya? 5, sehingga menjadi 5 akar 3. Kemudian contoh yang keempat, ini menggunakan sifat ini ya anak-anak. Nah, kita menggunakan sifat ini, berarti akar 144 dibagi 16. Akar 144 bagi 16. Ini berarti kita bisa menentukan, oh di atas ini dipecah, ini menjadi pembilangnya adalah akar 144, penyebutnya adalah akar 16. Akar 144 berapa? 12. Akar 16 berapa? 4. 12 bagi 4 berapa? 3. Gitu ya anak-anak. Nah, ini sifat-sifat ini penting ya, kita menggunakan sifat distributif kalau ada faktor yang sama. Kemudian kita bisa menyederhanakan. Pokoknya kalau diubah akar AB itu harus salah satunya bisa ditarik akarnya. Seperti akar 75 ini kita pecah menjadi 2 faktor, di mana salah satu faktor itu bisa dicari akarnya. Paham ya? Bisa dicari nilainya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini nyatakan ke bentuk pangkat pecahan. Nah, ini kelihatan ya anak-anak ya. Nyatakan dalam bentuk pangkat pecahan. Ini akar pangkat 3 dari A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2/3. Ini 2 yang di kanan, 3 yang di kiri, berarti A pangkat kanan dibagi kiri ya, menjadi A pangkat 2/3. Kalau seperti ini Pak, kalau seperti ini berarti akar pangkat 3 dari 8 A pangkat 5, berarti 8-nya pangkat 1, 8-nya pangkat 1, nah, A-nya pangkat 5, sehingga nanti dipecah menjadi 2 ya, sehingga menjadi 8 pangkat 1/3 dikali A pangkat 5/3. Nih, saya ulangi lagi. Akar pangkat 3 dari 8 A pangkat 5 itu 8-nya pangkat 1, nah A-nya pangkat 5, sehingga kalau diubah menjadi pecahan 8 pangkat 1/3 kali A pangkat 5/3.
nyatakan ke bentuk akar. Nah ini sama, diulak-walik saja. P pangkat 2/5 sama dengan, nah yang 5 itu taruh di kiri, 2 ditaruh di kanan, berarti akar pangkat 5 dari P pangkat 2. Nah jadi akar pangkat 5 dari P pangkat 2. Pak, kalau pangkat pecahnya negatif Pak, ya diubah dulu dengan menggunakan sifat kemarin. Kalau pangkat negatif diubah menjadi pangkat positif, menjadi 1/. A pangkat negatif 2/3 menjadi 1/. A pangkat 2/3, nah, menjadi 1/. A pangkat 2/3 dari pangkat negatif diubah menjadi seperti ini, pangkatnya menjadi positif. Tidak boleh langsung kamu ubah dalam bentuk akar. Nah, kalau pangkat negatif tidak boleh langsung diubah dalam bentuk akar, harus diubah menjadi pangkat positif, sehingga akan menjadi 1/. Akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Amin ya. Nih. Nah, ini. Coba ini perhatikan, merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, kalau seperti ini, kalau ada A per akar B, ini kalau dirasionalkan penyebut itu yang mana? Penyebut itu bagian bawah. Bagian bawah ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk akar. Kalau dirasionalkan berarti nanti tidak boleh dalam bentuk akar, sehingga sama dengan A per akar B sama dengan ini dikalikan, oh yang bagian bawah apa? Akar B, berarti dikalikan akar B per akar B. Ingat, akar B per akar B adalah 1. Kalau semua bilangan itu dikalikan 1, maka hasilnya akan tetap atau bilangan itu sendiri, berarti tidak merubah nilai. Sehingga atas dikalikan pembilang dengan pembilang, berarti A kali akar B berarti A akar B, akar B kali akar B. Ingat ya, ini kan B pangkat setengah, ini B pangkat setengah. B pangkat setengah dikalikan B pangkat setengah itu kan B pangkat 1, sehingga akar B kali akar B berarti akar B kuadrat. Akar B kuadrat adalah B. Paham ya? Jadi kalau penyebutnya akar B, misalnya akar 5, ya pengalinya nanti akar 5 per akar 5. Kalau ini penyebutnya akar 3, pengalinya nih akar 3 per akar 3. Paham ya? Pak, kalau penyebutnya seperti ini, yang nomor 2, A per B plus akar C. Nah, ini kita menggunakan sekawan. Dengan menggunakan sekawan dari penyebut. Sekawan itu bagaimana? Kalau ini plus, sekawannya adalah min. Nah, sehingga menjadi A per B plus akar C dikalikan B min akar C per B min akar C. Sehingga kalau kita kalikan yang atas, kita pakai kurung, ini sebetulnya pakai kurung ini ya, di A kali dalam kurung B min akar C kurung tutup dibagi dengan, ini kan menggunakan selisih 2 kuadrat, berarti B kali B berarti B kuadrat, akar C kali min akar C. Nah, akar C dikalikan negatif akar C sehingga menjadi negatif C. Nah, mengapa seperti itu Pak? Tidak B kali B, B kali akar C, biar akar C kali B kan sama ini. B kali min akar C, kemudian B kali akar C, berarti kan saling mengeliminasi, berarti tidak usah dikalikan 4 kali. 1, 2, 3, 4, tidak harus seperti itu. Cukup kalau selisih 2 kuadrat itu depan kali depan, belakang kali belakang, sehingga akan menjadi B kali B, B kuadrat, akar C kali negatif akar C adalah negatif C. Itu ya. Kemudian bagaimana kalau yang bawah ini apa? Penyebutnya negatif. Ya kita cari sekawan. Sekawannya apa? Sekawannya adalah positif. Jadi A per B min akar C itu sama dengan A per B min akar C dikalikan B plus akar C per B plus akar C. Yang atas biasa seperti yang atas ini, berarti A kali dalam kurung plus B plus akar C, yang bawah selisih 2 kuadrat.
B kali B kuadrat min akar C kali C min C. Seperti itu ya. Nah, kalau bagaimana kalau menyebutnya akar dengan akar ya sama, dicari sekawannya. Akar B plus akar C berarti menjadi sekawannya adalah akar B min akar C. Dikalikan sama, persis. Sama ya. Jadi seperti ini. Cuma kalau ini tadi tidak pakai akar, yang ini pakai akar. Saya baca ya. A per akar B plus akar C itu bisa ditulis A per B plus akar C kali akar B min akar C dibagi akar B min akar C. Ini kan 1. Nah, 1 berarti tidak merubah nilai. Nah, ini dikalikan seperti biasa. Ini menggunakan selisih 2 kuadrat. Akar B kali akar B sama dengan B. Akar C kali negatif akar C sama dengan negatif C. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini. Demikian juga yang ini sama, perlakuannya sama. Ingat, bentuk selisih 2 kuadrat, A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B dikalikan A minus B. Nah, sekarang ini. Nah, ini tadi. Rasionalkan bentuk akar. Saya berikan contoh nih. 3 per akar 5. Oh, penyebutnya apa? Penyebutnya akar 5. Sehingga nanti dikalikan akar 5 per akar 5 sama dengan ini ya. 3 per akar 5 sama dengan 3 per akar 5 dikalikan akar 5 per akar 5. Sehingga kalau dikalikan 3 akar 5 per akar 5 kali akar 5 5. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 5 per 5. Yang ini Pak sama. 2 per 3 plus akar 5 sekawannya plus adalah min. Sehingga 2 per 3 plus akar 5 dikalikan 3 minus akar 5 dibagi 3 minus akar 5. Yang atas dikalikan biasa 2 dalam kurung 3 min akar 5. Yang bawah menggunakan selisih 2 kuadrat. 3 kali 3 3 kuadrat. Akar 5 kali minus akar 5 adalah 5. Hingga 2 kali dalam kurung 3 minus akar 5 per 9 dikurangi 5. Sehingga menjadi 4. Nah, 2 kali 3 minus akar 5 per 4. Yang atas dibagi 2, yang bawah bagi 2. Sehingga yang atas menjadi 3 min akar 5 karena nanti dikalikan 1. Yang bawah menjadi 2. Contoh yang ketiga, 4 per akar 5 minus akar 3. Nah, sekawannya minus adalah plus. Nah, sehingga 4 per akar 5 dikurangi akar 3 dikalikan, nah sekawannya tadi akar 5 plus akar 3 per akar 5 plus akar 3 dikalikan biasa. Nah, kalikan biasa. Nah, 4 dalam kurung dikalikan hasil dari akar 5 ditambah akar 3 dibagi 5 min 3. Sehingga sama dengan 4 dikalikan hasil akar 5 dikurangi akar 3 dibagi 2. Nah, 4 dan 2 bisa dicoret sehingga menjadi 2. Yang bawah kan 1 tidak usah ditulis, berarti 2 kali akar 5 minus akar 3. Oke anak-anak, itu dulu pelajaran hari ini. Untuk soalnya nanti akan saya berikan lewat WA, kemudian saya berikan linknya untuk menjawab. Nanti soalnya sedikit saja ya anak-anak, sehingga nanti kamu tidak terlalu banyak mengerjakan soal-soal dari Bapak Ibu guru terlalu banyak. Saya kira kamu nanti akan jenuh. Saya berikan beberapa soal saja. Nanti di fotonya nanti diupload di link untuk tugas 2. Itu ya anak-anak. Itu dulu perjumpaan hari ini. Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat ya, dijaga kesehatannya, dijaga kebersihan dirinya sehingga nanti tidak terkena penyakit. Nah, itu dulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.